makan bakcang dan juga kicang. Oke? Nih, berdua. Ada juga yang pakai kacang-kacangan lakci ya. Biasa yang paling lengkap sih gitu. Nah, ini shiitake-nya mushroom shiitake-nya hyoko siangku. Welcome back to Linis Daily Vlog. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini yaitu di tanggal 3 Juni masyarakat Chinese Tionghoa di seluruh dunia merayakan salah satu festival yang paling terkenal, yaitu Festival Dragon Boat Festival. Jadi artinya Tuan Wujie. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara penulisannya. Jadi hari ini semua masyarakat Chinese Tionghoa di dunia, seluruh dunia akan makan bakcang. Iya, zongzi artinya bakcang. Jadi seperti kita juga Chinese yang ada di Medan ya, dan di seluruh Indonesia juga hari ini juga akan makan bakcang. Hari ini sudah hampir 3 tahun ya, 3 tahun berturut-turut memang mama mertua sudah gak pernah buat bakcang lagi, karena memang dia katanya agak capek ya kalau sendirian mau buat, karena memang untuk membuat bakcang ini susah banget ya. Jadi pekerjaan yang sangat sulit lah dan melelahkan. Jadi kita lebih banyak beli ya. Jadi setiap tahun udah 3 tahun berturut-turut kita beli bakcang. Kalau dulu waktu masih ada almarhum mama saya selalu buat bakcang, karena keponakannya semua selalu titip seku. Artinya seku itu artinya kuku ya, kuku yang paling kecil itu kan. Almarhum mama saya kan yang paling kecil ya, cewek yang paling kecil, jadi semuanya kan panggil seku ataupun xiaoku ya. Jadi semuanya udah titip untuk membuat bakcang, tapi sejak mama meninggal memang nggak ada lagi yang buat bakcang. Jadi kadang-kadang rindu juga ya bakcang buatan mama. Oke, seperti yang di keluarga kita pun kita beli bakcang. Kalau untuk harga, sekarang harga bakcang di Medan ya, di Medan rata-rata yang paling murah sekarang 30.000 saja sudah termasuk murah ya. Kalau kita ada yang harganya sampai 60.000, 65.000. Oke, untuk lebih selengkapnya kita akan makan bakcang bersama ya. Oh ya, selain bakcang kita juga ada salah satu lagi Chinese bakcang Chinese. Dia bukan bakcang, dia kicang. Kicang itu dari air aki ya, kicui ha, kicui. Jadi kicang, jadi bentuknya lebih kecil. Jadi nanti kita akan makan bakcang dan juga kicang. Oke? Nih, berdua. Saya akan buka bakcang kita. Ini kita beli di pasar Rami. Bakcang. Oke, untuk bakcang yang paling terkenal, sebenarnya banyak ya jenis-jenis bakcang. Ada yang namanya Konghucang ya, itu biasa orang Cantonese ya, bakcang orang Cantonese. Ada juga Hokkien-cang. Nah, kalau kita di sini, kita ini Fujian Xian Rou Zong. Jadi ini kita lebih, kalau di Medan ini lebih fokusnya di yang Hokkien ya, bakcang orang Hokkien. Jadi dalamnya isinya daging. Oke, seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan ya isiannya apa saja. Sebenarnya kalau paling enak makan bakcang langsung gini guys, langsung gini lebih enak. Tapi nanti saya akan tunjukkan dalamnya itu apa saja. Oke, jadi kita pakai sendok aja untuk membelah, nanti akan saya video. Ini gengs, tadi bakcang yang sudah saya buka, saya akan tunjukkan dalamnya bagaimana. Oh ya geng, maaf ya, ini non halal ya, non halal. Ini seperti ini. Ini ada yang pasti ada telur asin, telur bebek asin ya. Ini kuning telurnya ya. Jadi kalau yang bagian putih kita nggak pakai. Ini yang pasti daging B2-nya. Lalu ini mushroom shiitake. Ini nampak? Ini shiitake. Tunggu. Bukan. Shiitake-nya di mana ya? Di dalam nggak nampak.
Biasa ada pakai mushroom, ada pakai cabai rawit. Nah, cabai rawit ini bagi siapa yang suka pedas pakai cabai rawit ya. Seperti ini tampilannya ya, gengs ya. Ada juga yang pakai kacang-kacangan laci ya. Biasa yang paling lengkap sih gitu. Nah, ini shiitake-nya mushroom shiitake-nya hyoko siangku. Seperti itu. Yuk kita makan yuk, gengs. Seperti tadi yang saya bilang, enaknya sebenarnya makan bakcang langsung pakai daunnya ya. Biar lebih maknyus gitu. Kalau dulu saya sih selalu pakai daunnya, tapi karena udah saya ini udah buka, udah saya belah, jadi terpaksa saya pakai sendok ya. Makan. Ini daun berasnya, ini beras ketan ya. Jadi bagi kalian yang punya asam lambung atau punya mah ya, sakit mah, bagusan menghindari ini dan ganti dengan beras biasa. Ataupun sekarang yang paling terkenal mereka pakai beras Jepang. Enak. Enak. Kalau daunnya ini daun bambu ya, yang sudah direndam. Jadi sebelum pakai itu biasa harus direndam semalaman, dimasak lagi, direbus. Ini daunnya dicuci sampai bersih, sampai tidak ada. Biasa kalau kita baru beri daunnya kadang-kadang kayak bersisik-sisik gitu, tapi karena ini sudah direndam, dimasak ya, dicuci bersih, jadi tidak ada lagi kayak bersisik-sisik. Enak banget, gengs. Ini telur asin. Tapi kuningnya saja ya, kuning telur asin. Jadi yang paling utama yang membuat ini bakcang ini harum, kita harus masak pakai gohyong fen, gohyong 5 spices herbs itu ya, seperti ini. Makanya berasnya harum, dagingnya harum. Kalau tanpa itu tak akan enak. Sekarang ada juga sudah yang mereka di sini ya, mereka buatnya yang halal ya, yang masa isiannya tuh daging ayam seperti itu. Banyak sekarang di Medan udah banyak jual ayam, isiannya daging ayam, karena sekarang kan daging B2 lumayan mahal ya, gengs ya. Kalau biasanya kalau kita dulu kalau mama saya buat tuh biasa selain pakai laci, ada pakai nih ui tahu itu kayak sejenis kacang-kacangan, tapi bukan kacang tanah ya, dia kayak yang warna kuning kecil-kecil seperti itu. Dan ada pakai lapcheong, hebi, lapcheong dan hebi itu kayak udang yang sudah dikeringkan itu. Kemakan cabai rawit, guys. Kepedesan tergigit. Nah. Ini lapcheong ini lapcheong, daging lapcheongnya. Lapcheong nampak. Aduh, maaf ya pakai tangan ya, gengs ya. Gak apa-apa lah ya. Lapcheong, daging sosis babi yang sudah di ini ya, difermentasikan jadi manis gitu. Lapcheong enak. Kesukaan saya jamur shiitake-nya siangku. Ini jamur. Jadi tentang bakcang ini ada kisah ya. Ini saya sambil cerita kisahnya. Jadi pada zaman dahulu kala, tapi ini legenda ya, entah benar atau enggak, cuma ini katanya legenda rakyat juga ya di negara Tiongkok. Pada zaman dahulu kala di tahun 324 sebelum Masehi, hiduplah seorang menteri, perdana menteri yang paling terkenal, yaitu Xu Yuan ya. Jadi dia ini yang paling salah satu menteri yang terhebat yang dipercayai kaisar ya, tapi beberapa
pengikut-pengikutnya yang lain, maksudnya seperti beberapa menteri-menteri yang lain kayaknya cemburu melihat ini si Chuan ini kayak kok dekat kali sama raja kok percaya kali sama dia. Jadi berusaha beberapa kali kayaknya ingin inilah mencelakakan dia, menyingkirkan dia seperti itu. Jadi pada suatu hari Chuan ini kan bertemu kaisar, dia bilang, Kaisar, kamu harus hati-hati ya, karena ini sekarang dari dinasti Jin ini kayaknya ingin menyerang kita, menyerang negara kita. Kita harus perkuat ini semua tentara kita, seperti itu kan. Jadi ibaratnya Kaisar ini nggak percaya, kamu ini apa aja kan, masa jangan asal ngomong gini-gini. Jadi menteri-menteri yang lain ini kayaknya, iya dia kayaknya asal ngomong gini-gini nih. Jadi terakhir dia diungsikan ke suatu tempat ya, karena semua menteri-menteri kan ibaratnya udah kesempatan ya, ini kesempatan yang baik untuk mengungsikan dia. Jadi terakhir karena dari menteri-menteri yang ngomong ke Kaisar, jadi Kaisar pun memutuskan untuk mengungsikan si Chuan ini ke tempat yang terpencil ya. Jadi selama di sana dia selalu, walaupun dia diungsikan, dia selalu menulis puisi. Sampai pada suatu hari beberapa tahun kemudian ternyata terjadilah perang itu kan, dari dinasti yang lain ingin menyerang kerajaan Kaisar ini kan. Dan akhirnya setelah mendengarkan banyak yang meninggal, memang Kaisarnya selamat, tapi terakhirnya ini si Chuan ini sedih banget kan. Dia sudah sedih, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Jangan ditiru ya gengs, kita tidak boleh patah semangat ya. Ini kisah Chuan ya, tapi kita jangan seperti itu karena sesuatu hal kita mau bunuh diri, jangan ya. Oke, jadi dia bunuh diri dan terjun ke sungai Miluohe, jadi sungai Miluo ya. Setelah dia terjun, ternyata Kaisar terkejut. Dia penduduk di sekitar sana juga sangat sedih. Jadi mereka semuanya berjuanglah beberapa hari untuk mencari dia ya, tapi nggak ketemu. Terakhirnya mereka kan takut kan, kalau dia udah tenggelam di laut, takutnya nanti badannya itu, jasadnya itu dimakan ikan, bagaimana nih, makan kepiting, dimakan udang, gimana ya. Jadi mereka bilang, oke, kita buat makanan kecil yuk, kita lempar ke laut biar nanti ikan-ikan tuh makan makanan tersebut, tidak makan jasadnya si Chuan. Jadi yang tadi penduduk yang ibu-ibu itu buat makanan kecil. Kalau untuk yang cowok-cowok, yang bapak-bapak, mereka mengayun sampan untuk mencari jasadnya Chuan. Tetapi tidak pernah ditemukan, dan jasadnya itu tidak pernah ditemukan ya. Jadi untuk mengenang Chuan itu, setiap tahun mereka akan buat kompetisi ini, mengayun sampan dan juga membuat makanan kecil itu untuk dipersembahkan lah, untuk mengenang dan mengingat Chuan, seperti itu. Jadi itu kisahnya ya, ini kisah hanya legenda rakyat. Oke, kita sambung makan lagi ya gengs ya. Ini udah seperti ini, udah mau habis. Enak. Habis. Habis. Dan bambunya lipat kecil-kecil, dilipat ya, digulung. Dia tidak makan tempat nanti waktu dibuang ke tong sampah. Oke, sekarang kita mau lanjut kicang. Kicang ini terbuat juga dari beras ketan ya, beras ketan tetapi memakai air alkalin ya, air aki ya, dan juga pengse. Pengse itu sejenis boraks ya. Cuman orang zaman dulu mungkin pakai pengse ya, tapi kata orang kan pengse itu, boraks itu nggak sehat, nggak apa. Jadi kayaknya sekarang juga nggak tahu ya, entah pakai atau enggak. Ada yang pakai, ada yang nggak mau pakai lagi. Yuk coba kita lihat dalamnya. Dan biasanya kicang ini lebih kecil bentuk ukurannya dari bakcang. Ini contohnya, ini bakcang, ini kicang. Ini ambil satu kicang seperti ini ya, bakcang kicang.
Dan kicang ini paling enak kalau kita pakai ini sirup gula Jawa. Ada sirup gula Jawa biasa dimasak ya, dimasak memakai santan dan juga gula Jawa dan juga daun pandan. Tetapi karena kita tidak buat, terakhir kita hanya memakai srikaya. Oke, yuk kita makan yuk. Saya buka ya gengs. Jadi dia bentuknya ini kayak jelly gitu gengs, lengkong gitu, teng. Nah seperti itu, kita taruh di piring. Satu gak cukup gengs, harus 2 biar enak. Ada juga yang makannya hanya pakai taburan gula gitu kan. Kalau kita sih sukanya yang sirup gula Jawa itu, cuma karena kita gak buat, terakhir saya memakai srikaya. Oke, ini srikaya ya, saya tunjukkan gengs, kicang gengs. Saya memakai piring yang tadi aja gengs, biar gak 2 kali cuci. Nah ini sendok bersih, kita ambil kaya srikaya. Wih, enak banget. Ini mantul banget, gengs. Manis-manis. Tadi udah asin-asin pedas, sekarang yang manis-manis. Mantul. Kita makan. Nih, gengs. Makan, gengs. Pakai tangan aja lah ya. Gak apa-apa. Kenyal-kenyal lembut. Kalau ini harganya murah, gengs. Satu paling-paling hanya 3.000, 4.000 gitu kan. Manis. Ini oh ya, ini gak ada isi hambar ya gengs, hambar. Cuma karena kita taruh kaya, jadi rasanya jadi manis. Tapi ada juga yang biasanya mereka ada pakai isinya, ada yang mereka pakai dalamnya pakai red beans gitu kan, atau makanan-makanan lain. Cuma biasa kicang sih lebih banyak kicang yang polos ya, polos kosong. Enak. Kalian suka yang mana? Bakcang atau kicang? Enak banget guys. Maaf ya gengs, kayaknya enak banget. Enak. Oke, gengs, sudah selesai makan. Vlog kita hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah mengikuti saya untuk makan bakcang dan juga kicang hari ini sambil bercerita legenda rakyat tentang Dragon Boat Festival ini ya. Jadi sekian dan terima kasih. Jangan lupa